Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel informasi jantung yang terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam tetapi tetap mudah dipahami bersama dengan saya, Dr. JJ. Nah, video kali ini kita akan bahas tentang partikel lemak sisa yang diam-diam menyumbat arteri. Nah, teman-teman, ini dalam seri video kita masih bicara tentang bahas lemak. Ini dari awal, ini video ke-6 ya, saya sudah bahas tentang cara membaca profil lipid dari kolesterol total, LDL, HDL, trigliserid, dan di video terakhir sebelumnya ini adalah kita bahas soal non-HDL dan ApoB. Nah, saya sarankan teman-teman menonton dulu video-video sebelumnya sebelum masuk ke sini karena ini makin dalam dan ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman akan bingung kalau tidak ikut dari awal ya. Kita akan belajar sekarang ini tentang apa yang dimaksud partikel lemak sisa. Nah, ini jarang dibahas jujur saja ini ya. Dan ini yang ternyata tanpa kita ketahui mungkin diam-diam dia ikut berperanan dalam menyumbat pembuluh darah koroner kita. Oke, kita akan pelajari apa yang dimaksud partikel lemak sisa ini ya. Baik, dalam video ini jadi kita akan pelajari apa yang dimaksud partikel lemak sisa dan sebetulnya apa bahaya dari si partikel lemak sisa ini dan bagaimana cara kita mengetahui atau menghitung jumlah partikel lemak sisa di darah kita. Karena ini memang jarang dibahas, jarang dihitung ya. Dan kapan kita perlu repot-repot menghitung si partikel lemak sisa ini. Dan kalau ternyata partikel lemak sisanya banyak, bagaimana cara mengatasinya? Ya, oke siap ya. Kita mulai dengan pemahaman dari partikel lemak sisa. Oke, ya. Oke, saya akan pelan-pelan supaya teman-teman paham. Kita kembali lagi kalau bilang partikel itu sebetulnya adalah truk atau mobil-mobil yang membawa kolesterol dan trigliserid di pembuluh darah kita. Ya, saya gambar sekali lagi ya. Ini pembuluh darah kita, maka di dalam pembuluh darah ini ada lipoprotein. Ya, lipoprotein ini tugasnya membawa kolesterol. Tapi sebetulnya dia bukan cuma kolesterol isinya, tapi juga ada trigliserid. Nah, khusus yang dibilang partikel lemak sisa ini adalah lipoprotein yang banyak membawa trigliserid ya, atau kita sebut trigliserid rich lipoprotein ya, bahasa Inggrisnya TRL, triglyceride rich lipoprotein. Di dalam pembuluh darah ada dua lipoprotein yang banyak membawa triglyceride. Yang pertama, lipoprotein yang berasal dari eksogen. Eksogen itu maksudnya dari makanan. Waktu kita makan, makanan yang banyak kandungan lemaknya, triglyceridnya, maka itu akan diserap di usus, lalu masuk ke pembuluh darah dalam bentuk namanya ini partikelnya, saya gambar sini. Ini besar partikelnya, namanya kilomikron ya. Nah, si kilomikron ini trigliseridnya saya gambarkan pakai hijau ini, trigliseridnya banyak sekali ya, dan dia ada kolesterolnya sedikit. Ini tadi dari eksogen. Eksogen itu dari makanan yang kita makan di luar ya. Lalu yang dari endogen, yang dari dalam ya, yang dari dalam ini endogen. Dari mana? Dari liver, dari hati. Dari hati, hati juga membentuk lipoprotein atau kendaraan yang juga banyak mengangkut trigliserid. Namanya adalah VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Ini banyak kandungan trigliseridnya juga, tapi trigliseridnya bukan berasal dari makanan, tapi dari cadangan lemak di dalam liver, di dalam tubuh kita. Nah, itu dapatnya dari karbo justru. Makanan yang banyak atau tinggi karbo atau alkohol ya. Jadi ada dua partikel lipoprotein yang kaya akan trigliserid ya. Trigliserid rich lipoprotein. Nah, kapan dia disebut sebagai partikel lemak sisa adalah begini. Waktu kilomikron habis kita makan, banyak trigliseridnya dibawa oleh kilomikron, lalu nanti kalau udah nyampe ke jaringan, baik itu jaringan otot atau jaringan lemak, maka si trigliserid ini muatannya dibongkar, ditaruh di gudang-gudang, ditaruh di otot dan di lemak ya. Jadi kilomikronnya akan membawa dan melepaskan trigliseridnya di jaringan, baik itu di otot atau di lemak. Sehingga nanti ini
mobil kilomikron ini akan berubah bentuk menjadi lebih kecil. Saya gambar di sini ya. Lebih kecil dengan kadar trigliserid yang sudah sangat sedikit sekali karena udah dituangkan, dan akibatnya kadar kolesterolnya jadi kelihatannya lebih banyak. Nah, ini yang disebut sebagai partikel lemak sisa. Ini partikel lemak sisa yang pertama, yaitu dari kilomikron. Atau kalau dalam bahasa medis kita menyebutnya sebagai remnan. Remnan itu sisa, remnan dari si kilomikron, ya. Hal yang sama terjadi dengan si VLDL. Dari liver membawa, dari VLDL ini membawa trigliserid dan juga kolesterol. Tetapi khususnya VLDL ini memang dia kandungan trigliseridnya yang banyak. Tidak sebanyak kilomikron, tetapi untuk kandungan trigliserid dari hati ini, lipoprotein yang terbanyak bawa trigliserid adalah VLDL. Ya, nanti kalau kita bandingkan dengan LDL misalnya, LDL itu kandungan kolesterolnya porsinya yang tinggi. Trigliseridnya sudah sangat sedikit. Nah, di sini trigliseridnya yang banyak, makanya tadi katakan ini adalah triglyceride rich lipoprotein. Nah, dia sama juga, dia akan juga memberikan trigliseridnya ke sini, ke otot dan ke lemak. Jadi nanti dia juga akan berubah menjadi VLDL yang lebih kecil dengan kandungan trigliserid yang sudah berkurang, dengan kandungan kolesterol yang lebih tinggi, ya. Nah, ini kita sebut juga sebagai sama ini remnant dari VLDL atau sisa dari VLDL, ya, partikel lemak sisa. Atau ada juga literatur yang bilang ini sama dengan IDL. IDL itu intermediate density lipoprotein. Jadi ada dua ini partikel yang kita sebut sebagai partikel lemak sisa. Nah, sampai sini saya harap teman-teman sudah bisa mulai menangkap ya. Saya bersihkan dulu ini. Jadi ada dua partikel lemak sisa. Jadi yang satunya yang dari luar, dari makanan, dari eksogen, itu namanya bahasa medisnya kilomikron remnant atau sisa kilomikron. Jadi kilomikron yang sudah menuangkan trigliseridnya ke jaringan. Yang kedua adalah VLDL remnant atau sisa dari si VLDL. Inilah yang kita sebut partikel lemak sisa. Sampai di sini kita sudah jelas ya apa yang dimaksud partikel lemak sisa. Kita lanjut ya. Apa bahaya dari partikel lemak sisa? Kenapa sih kita repot-repot mikirin si partikel lemak sisa ini? Apa urusannya dengan pembuluh darah? Saya ulang lagi, kita bahas pembuluh darah kita ini yang sangat berharga ini. Yang selalu kita bahas berulang-ulang ya secara tradisional adalah LDL, di mana kandungan kolesterolnya dia yang paling banyak dan kandungan trigliseridnya ada sedikit di sini. Dan si LDL ini kalau dia jumlahnya, kadarnya berlebihan, dia beresiko dia akan masuk ke dinding pembuluh darah menjadi ya. Selama ini yang kita selalu permasalahkan adalah si LDL inilah biang keladi penyumbatan, biang keladi terjadinya plak. Tetapi ternyata belakangan kita juga mendapati bahwa ini si partikel-partikel lemak sisa ini ternyata juga punya potensi yang sama, bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka bisa lebih berbahaya daripada LDL dalam menyebabkan plak. Saya gambar lagi tadi partikel lemak sisa sini ada apa tadi? Ada VLDL remnant atau VLDL sisa ya, lemak sisa tadi. Dia ini sekarang kadar kolesterolnya lumayan tinggi. Sementara trigliseridnya tadi sebagian besar sudah dituang ke jaringan, diberikan kepada otot dan jaringan lemak. Jadi dia juga kaya akan kolesterol sekarang, si VLDL sisa atau VLDL remnant ini. Satu partikel lagi tadi, saya gambar di sini aja ya, adalah yang dari usus tadi, namanya kilomikron. Si kilomikron remnant tadi ya, atau kilomikron sisa. Dia juga tadinya banyak trigliserid, tapi sekarang trigliseridnya sebagian besar sudah dituangkan ke jaringan. Jadi yang sisa banyak di sini adalah kolesterolnya. Jadi sebetulnya kalau dilihat-lihat ini adalah kolesterol rich partikel. Jadi partikel yang banyak kolesterolnya. Dan ternyata dalam penelitian menunjukkan bahwa baik si VLDL ini maupun si kilomikron yang ini, yang sisa-sisa ini juga punya kemampuan seperti LDL yang bisa menyebabkan terjadinya plak gitu. Jadi dia akan menambahi walaupun nanti kadar LDL-nya katakanlah normal, tapi kalau partikel lemak sisa ini banyak di dalam pembuluh darah, maka chance-nya, resikonya terjadi timbul plak juga tinggi. Dan beberapa laporan penelitian menunjukkan bahwa si partikel lemak sisa ini ternyata bisa lebih jahat daripada LDL karena dia kayak lebih mudah menembus. Tadinya kalau ukurannya ini sebelum dia membuang
trigliseridnya, saya gambarkan di sini, misalnya kadar VLDL itu dia lebih besar bentuknya karena ada trigliseridnya. Apalagi kilomikron ini paling besar di bentuknya. Misalnya begini ya, ini contoh saja. Kalau besarnya seperti ini, dia tidak bisa nembus dinding pembuluh darah atau kita sebut dinding endotel di sini. Ada endotel itu pelapisan yang melapisi dinding pembuluh darah, nggak bisa tembus. Jadi bahayanya ya sebetulnya kecil aja. Apalagi kilomikron ini besar, nggak bisa tembus, ya. Tapi begitu dia bongkar muatannya sebagian, maka dia ukurannya menjadi sangat ideal untuk bisa masuk ke sini, tembus, dan masih banyak dia bawa kolesterolnya, sehingga nanti jadi plak ini kolesterolnya akan numpuk di plak ini dan memudahkan plak bertumbuh. Dan ada beberapa laporan penelitian menunjukkan bahwa kalau LDL untuk bisa dia nanti tumbuh jadi plak itu, dia harus dimodifikasi dulu, namanya dioksidasi, ya. Dioksidasi itu harus berikatan dulu dengan oksigen, si LDL ini. Baru dia nanti akan dimakan oleh sel-sel radang, namanya sel makrofag, nanti baru dia tumbuh menjadi plak. Tetapi si VLDL sisa dan kilomikron sisa ini ternyata nggak perlu dia dioksidasi, dia udah langsung dikenali oleh makrofag atau sel-sel radang ini dan langsung bereaksi dan membentuk. Nah itu sebabnya partikel lemak sisa ini ditengarai atau dilaporkan memang beresiko membahayakan, ya. Sampai sini jelas ya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui ada berapa banyak jumlah partikel lemak sisa di dalam aliran darah kita? Kalau kita periksa profil lipid, maka yang kita periksa adalah, teman-teman sudah tahu, kolesterol total, lalu LDL, lalu HDL, lalu trigliserid. Di video yang sebelumnya, teman-teman yang belum nonton boleh nonton. Saya ajarkan cara menghitung namanya non-HDL. Non-HDL ini bisa memberi petunjuk juga resiko yang nggak kelihatan kalau kita hanya membahas atau melihat angka ini semata-mata. Yaitu cara menghitungnya non-HDL adalah jumlah kolesterol total dikurangi jumlah HDL. Dari sini kita tahu seluruh jumlah kolesterol yang diangkut oleh kendaraan di dalam pembuluh darah yang bukan hanya LDL saja, tapi ternyata selain LDL yang ngangkut kolesterol, masih ada VLDL, ada IDL, ada juga namanya lipoprotein A. Jadi kita memberikan petunjuk yang lebih akurat, yang lebih jujur, berapa banyak sebetulnya kolesterol yang beredar di dalam aliran darah diangkut oleh kendaraan-kendaraan LDL dan teman-teman yang tadi. Ya. Tetapi dari sini kita tetap belum bisa melihat berapa banyak partikel lemak sisa yang beredar di dalam aliran darah kita. Nah ternyata cara menghitung partikel lemak sisa itu sesederhana ini. Angka non-HDL tadi dikurangi, ya, non-HDL dikurangi lagi dengan kadar LDL. Itu otomatis nanti kita ketemu namanya partikel lemak sisa. Jadi kalau tadi non-HDL caranya kolesterol total dikurangi HDL, maka untuk mencari partikel lemak sisa jumlahnya berapa, kurangi lagi angkanya dengan LDL, ya. Nah berapa angka normalnya? Itu dia harus kurang dari 20 mg per desiliter, ya. Makin tinggi angkanya makin tidak bagus, ya. Kalau 20 sampai 30 itu udah mulai meningkat, 30 sampai 40 udah tinggi. Kalau di atas 40 maka itu sangat tinggi. Ini biasanya berbahaya dan pada umumnya, sekali lagi ini teman-teman kalau sudah dengar beberapa video ini, teman-teman akan mulai mendapatkan kesimpulan bahwa kondisi metabolik yang tidak sehat, contohnya diabetes, resistensi insulin, ya, kemudian obesitas, kondisi-kondisi yang pada umumnya partikel lemak sisanya tinggi dan ini biasanya angkanya lebih dari 40 nanti kalau dihitung. Karena apa? Karena pada kondisi-kondisi ini pada umumnya trigliseridnya tinggi. Dan itu kalau trigliserid tinggi, tadi sudah kita bahas. Kalau trigliseridnya tinggi, maka hati akan mengemas trigliserid itu dimasukkan ke aliran darah dalam bentuk siapa tadi? VLDL, ya. Tadi sudah kita bahas VLDL itu isinya trigliserid yang banyak, ya. Kolesterolnya sedikit. Jadi kalau trigliserid tinggi, maka dia akan banyak VLDL-nya. Makin banyak VLDL-nya, nanti walaupun trigliseridnya sudah dituangkan ke jaringan, sisa VLDL-nya masih tinggi. Dan itu nanti yang kelihatan di sini sebagai sisanya. Ya, angka kolesterol sisanya di dalam si VLDL ini masih tinggi. Ada cara yang kedua yang juga mudah untuk melihat berapa banyak partikel lemak sisanya walaupun kita tidak langsung menghitungnya, tapi kita bisa memperkirakan bahwa partikel lemak sisanya itu ada banyak. Itu dengan cara melihat dari hasil profil lipid, ya. Kadar trigliserid dan kadar HDL. Kalau trigliseridnya tinggi sekali, lalu kombinasi dengan HDL-nya rendah,
maka ini meningkatkan kecurigaan bahwa si partikel lemak sisanya itu umumnya tinggi. Jadi teman-teman, ini angka triglycerid sama HDL ini penting diperhatikan. Ini kombinasi yang berbahaya kalau TG, triglycerid tinggi, dan HDL rendah. Ini bisa menunjukkan bahwa sisa-sisa partikel lemaknya di dalam darahnya banyak. Itu dua cara menghitung yang sederhana. Nah, kapan kita perlu repot-repot menghitung ini? Udah ada angka kolesterol total, saya tulis lagi. Udah ada angka LDL, udah ada angka HDL, udah ada angka triglycerid. Terus kita kemarin udah repot-repot juga menghitung non-HDL. Kapan kita perlu repot-repot lagi menghitung lemak sisa? Ya, ini memang pada kondisi di mana kita ingin resiko pasien dikontrol seaman mungkin. Dan itu kita bisa menilai dari pasien-pasien yang resikonya sangat tinggi. Tentu kita ingin pasiennya kita kontrol sebaik-baiknya. Misalnya pasien seperti ini LDL-nya sudah rendah, tapi kok serangan jantung lagi, ring yang dipasang tersumbat lagi. Nah, kita coba itu, jangan-jangan lemak sisanya ini yang banyak. Tadi sudah kita jelaskan, LDL-nya ternyata sudah normal, jadi dia nggak membentuk plak. Tapi kalau di samping kiri kanannya masih banyak lemak sisanya masih tinggi di dalam aliran darah, bisa numpuk plak lagi dan itu bisa meningkat resikonya. Atau tadi pasien-pasien yang memang dari segi metabolik. Nah, ini teman-teman perhatikan, metabolik ini penting banget. Metabolik ini tadi diabetes, kemudian resistensi insulin, pasien-pasien seperti ini. Ya, sering kita lihat pasien-pasien ada fatty liver. Fatty liver itu kenapa orang bisa perlemakan hati? Itu biasanya kadar triglycerid tinggi, lama, terus-terus. Ya, ini dari TG, triglycerid yang tinggi, itu akhirnya ininya lemak sisanya banyak di dalam aliran darah. Ya, ini kita perlu hitung. Ya, atau obes pasiennya, obesitas visceral namanya, obesitas yang kalau kita ukur lingkar pinggangnya tinggi. Nah, orang-orang seperti ini kita sarankan diukur. Atau dari pola hidupnya, orangnya jarang olahraga, orangnya makan karbo tinggi, makan lemak jenuh, lemak transnya banyak. Dari segi itu, kalau sadar bahwa pola hidupnya tidak sehat dan ingin tahu sebetulnya resikonya seberapa, selain periksa ini dihitung juga lemak sisanya. Ya, jelas ya. Terakhir, bagaimana mengatasinya kalau si lemak sisanya ternyata masih tinggi. Jelas tadi kita sudah lihat bahwa orang-orang seperti ini pada umumnya satu, pola hidupnya salah. Jadi ini ya olahraga rutin. Turunkan berat badan, turunkan sekitar 5-10%, ini akan turun bagus. Triglycerid harus dikontrol ya, turunkan sampai di bawah 150 dengan dietnya rendah karbo, kemudian alkohol, kalau yang alkohol di stop, kalau juga masih banyak makan yang lemak jenuh dan trans juga diturunkan. Ya, ini dari pola hidup. Nah, kalau masih perlu tambahan obat, ya boleh ditambahkan obat yang sudah kita bahas berkali-kali, obat golongan statin, ya dosisnya mungkin dinaikkan, atau ditambah dengan obat ezetimibe, atau ditambah dengan obat PCSK9 inhibitor, atau bisa ditambah dengan golongan obat yang menurunkan kadar triglycerid ya. Bisa dengan sekarang ada EPA, EPA ini omega 3, EPA yang dosis tinggi 4 gram. Jelas sampai di sini ya? Saya kasih contoh kasus untuk memahami perkiraan bagaimana cara menghitung lemak sisa ini. Ya, ini contoh. Pasien 55 tahun dengan body mass index 30. Dari sini kita sudah tahu bahwa ini pasiennya obes. Ya, obes, tinggi ini 30. Kemudian pasiennya juga ternyata DM tipe 2 dan hipertensi. Pasiennya nggak ada riwayat sakit jantung, tapi obesitas, diabetes, hipertensi. Perpaduan ini menjadikan si pasien ini resikonya tinggi, ya, resiko tinggi. Kita sudah belajar berkali-kali kalau resiko tinggi maka LDL-nya harus diturunkan kalau bisa di bawah 70. Nah, ternyata si pasiennya memang sudah minum statin. Dosisnya bukan dosis yang intensitas tinggi, tapi dosisnya dosis sedang. Dosis sedang itu misalnya kalau atorvastatin dia yang 20 mg, ya, itu dosisnya sedang. Ternyata setelah diperiksa, kita periksa profil lipidnya, ini kolesterol totalnya kalau lihat begini kayaknya normal aja, oke. Tetapi ternyata HDL-nya rendah, triglyceridnya tinggi, LDL-nya ya memang masih tinggi ya di atas 70. Tapi katakanlah kadang-kadang kita juga, saya kadang-kadang lihat pasien, kadang-kadang ya kompromi sedikit, kita bilang 70, kadang-kadang 100, ya udahlah. Ini masih lebih sedikit dari 100. Tetap non HDL-nya kita cek sini 161, udah pasti dia masih jauh di atas normal. Kenapa? Karena
si triglyceridnya tinggi, HDL-nya rendah. Ini pasti tinggi. Ya, karena kalau teman-teman nonton video sebelumnya, kadar non-HDL itu selisihnya mestinya 30-an. Tapi kalau pasiennya triglyceridnya tinggi, maka besar kemungkinan kalau kita periksa hitung non-HDL-nya, ini pasti bedanya lebih dari 30 dengan LDL-nya. Ini masih tinggi sebetulnya. Tapi yang saya mau kasih contoh, bagaimana cara kita menghitung remnan. Ini sederhana saja. Cara menghitung remnan itu adalah si kadar non-HDL sudah dapat 160, dikurangi lagi kadar dari si LDL, ya 102. Maka dapatnya 59. Tadi udah kita bahas bahwa sebaiknya kadar lemak sisa, partikel lemak sisa dalam darah itu kurang dari 20. Kalau sudah sampai di atas 40, ini pada umumnya memang ini terlalu tinggi. Dan ini biasanya cocok pada pasien yang diabetes, pasien obesitas, pasien TG tinggi gitu ya. Jadi ini tentu harus obatnya harus ditambah, yang tadi misalnya dosis statinnya dosis sedang harus dinaikkan intensitas dosisnya. Lalu pasiennya harus diet ketat, diet karbo, diet lemak jenuh, turunkan berat badan, lalu olahraga teratur. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya kasih contoh kasus kedua yang terakhir, ini wanita 48 tahun. Nggak sakit jantung, tapi banyak faktor risiko yang kita sebut ini namanya kondisi metabolik yang tidak baik ya. Obesitas visceral, ada perlemakan hati, makannya makan karbohidrat olahan. Ya, sukanya ini ya. Saya lupa cantumkan, ini body mass index-nya juga ini obesitas visceral ya, body mass index-nya mungkin sekitar 30 ya. Jadi ini gemuk. Pas diperiksa profil lipidnya, kalau kita periksa yang umum sampai sini, kadar kolesterol totalnya kesannya normal aja. Nanti ingat lagi, di video pertama kita bahas-bahas lemak ini, saya sudah tekankan bahwa kalau hanya melihat kadar kolesterol total saja, itu seringkali salah kita. Kita pikir nggak apa-apa, tapi coba lihat yang lain angka-angkanya ya. Dan kalau kita lihat sini LDL-nya sekarang, LDL-nya kok kayaknya udah aman aja ini. Ya, kalau wanita seperti ini katakanlah ini kita mau sebutkan pasiennya ini resikonya resiko ya sebagian mungkin kita berpikir ini resiko tinggi atau karena pasiennya juga nggak ada DM, nggak ada apa-apa, ya resiko sedang lah ini. Karena apa? Karena umur baru 48, hanya obesitas saja, resikonya sedang. Jadi target LDL-nya kalau resiko sedang itu 100 udah cukup. Kita lihat LDL sini 100 aman. Udah cukup kalau gitu. Ya kalau hanya lihat berdasarkan LDL dan kolesterol total, pasiennya nggak perlu diapa-apain, aman aja, ini nggak apa-apa. Nggak ada risiko untuk penumpukan plak di pembuluh darahnya. Tetapi kalau kita mau lebih cermat, kita akan melihat apakah partikel lemak sisanya banyak. Kalau banyak partikel lemak sisanya, maka chance-nya, resikonya untuk terbentuk plak itu tetap tinggi karena masih ada partikel-partikel di dalam pembuluh darah yang bawa kolesterol yang lebih tinggi daripada seharusnya. Yang ini saya mau ajarkan cara menghitung dengan metode yang kedua tadi, yaitu dengan menilai TG dan HDL. Ini angka yang penting teman-teman, jadi nanti kalau teman-teman ikuti video-video saya ini yang di seputar jantung, teman-teman akan melihat bahwa TG, HDL ini satu kombinasi yang sangat penting kita perhatikan. Di mana kalau TG-nya tinggi, triglyceridnya tinggi banget, dan HDL-nya rendah, ini kombinasi yang menunjukkan kondisi metabolik yang jelek dan hampir pasti ini partikel lemak sisa dalam aliran darahnya juga tinggi. Nah ini lihat kita triglyceridnya berapa? 265. Pokoknya kalau lihat triglycerid di atas 150 sampai 300, nah ini TG-nya tinggi perlu perhatian ya. Ini 265. HDL-nya rendah 33. Pada wanita HDL-nya targetnya adalah HDL-nya kalau pada wanita 50. Ini rendah 33 ya. Jadi kalau kita lihat ini 3 angka wanita ini, TG tinggi, HDL rendah. Padahal kalau kita lihat LDL-nya normal ini. Nah, kita walaupun LDL-nya normal, kita tahu bahwa kondisi seperti ini juga masih ada namanya residual risk, resiko sisa. Karena belum terkontrol semuanya, masih ada partikel lemak sisa yang bisa beresiko untuk tumbuh plak. Jadi walaupun mungkin tidak serta-merta harus langsung pakai obat, karena apa? Karena LDL-nya kan juga udah oke. Tapi pola hidupnya harus diubah. Harus olahraga, turunkan berat badan ya. Kemudian pola makan karbohidrat ini harus diturunkan. Kalau pasien bisa olahraga rutin 150 menit per minggu, kemudian pola makannya karbohidratnya dibatasi, lemak jenuh, lemak trans dibatasi, perbanyak lemak tak jenuh, serat, kemudian obesitasnya berat badan diturunkan 5-10%, kita yakin bahwa nanti pelan-pelan triglyceridnya akan turun,
HDL-nya mungkin akan naik sedikit, LDL-nya nggak berubah banyak. Tapi kalau ini angka-angkanya berubah, nanti angka yang di bawah ini semuanya akan berubah dan partikel lemak sisa di dalam aliran darahnya akan jauh berkurang, resikonya jauh menurun. Ya, oke teman-teman, saya rasa cukup jelas tentang partikel lemak sisa. Sekali lagi, teman-teman memahami bahwa yang utama walaupun memang kita lihat LDL lah yang utama akan masuk. Dan itu sudah dibuktikan dari banyak penelitian, banyak bukti-bukti bahwa memang itulah yang pertama harus kita pertimbangkan. Tetapi kita paham sekarang bahwa ada hal-hal yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya, belum pernah kita pahami sebelumnya. Ada yang disebut partikel lemak sisa yang bisa kita hitung. Ya, kita sudah belajar cara menghitungnya dan kita bisa perhatikan apakah kita memiliki resiko ke arah situ apa tidak. Ya, baik teman-teman sekalian, saya kira untuk video kali ini kita sudah cukup paham. Buat teman-teman sekalian yang suka akan konten edukasi seperti ini, boleh di subscribe channel Seputar Jantung, share juga kepada teman dan keluarganya, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan masuk lebih dalam lagi mengenai bahas lemak ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam jantung sehat.